pas buka dapur kan selalu di posisi di belakang di bawah. Dia ngeliat setan kayak atasnya manusia, cewek, rambut panjang, bawahnya ular, lagi megangin masakan. Kalau disebut di sana disebutnya kayak kenceng apa penggorengan. Dan dia sampai dibawa ke rumah sakit besar di kota, dibilang nggak ada apa-apa yang aneh. Akhirnya dia dibawa pulang balik lagi sampai dia nggak tahan karena rasanya selain gatal panas, dia bilang panas, sampai akhirnya dia meninggal. Itu saya ngelihat langsung ada jarum keluar, dua begini, cahaya keluar kaca gitu. Saya bilang cahaya merah, mana orang ada di situ, dokter juga, dokter jagain, mana. Saya ngeliat cahaya merah, dan bersamaan dengan cahaya merah itu bapak mertua saya teriak, "Ah!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan seorang narasumber. Dan kali ini narasumber kita mengalami hal-hal ganjil sampai semua gangguan dialami sama keluarganya. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Bobi, Siap. sehat bang? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas bang, Andi. Ya. kita tadi sebelumnya udah ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang apa yang lo alamin nih. Iya. Nah, ini kejadian bermulanya dari tahun berapa sampai berapa, Bang? Sebenarnya dari awal saya nikah udah saya alami, tapi intensnya ketika saya pindah ke daerah saya itu dari 2016 Dari 2016 sampai terakhir di 2022 bahkan. Oh, ini keluarga lu dapat kiriman mistis nih. Mistis atau yang disebut teluh di daerah saya. Yang dikirim ini nih istri lu doang atau siapa aja yang berimpact? Satu keluarga, ke personalnya bahkan maupun ke usaha gua di sana. Sampai usaha lu. Sampai usaha. Dan tadi pun lu menceritakan ada 2 orang yang meregang nyawa. Sangat disayangkannya demikian. Dan ini orang-orang terdekat lo semua ya? Satunya orang terdekat, satu karyawan saya. Ya udah, kita tahan dulu sebentar nih bang. Buat temen-temen yang penasaran dan ini cerita viral banget di Twitter, tonton video ini sampai habis. Dan kalau gue nggak salah, cerita yang lo tulis di Twitter itu belum selesai ya? Belum selesai, masih bersambung bahkan. Masih bersambung ini ya? eksklusif nih di Narasi Misteri. Nah, jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Dan buat temen-temen yang punya pengalaman pribadi juga, kalian bisa menceritakan di Narasi Misteri, tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Bobi kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Bobi, Ya. awal mula kejadian ini lo alamin dan keluarga alamin tuh kayak gimana bang? Oke, saya akan cerita dari awal banget ya. Tapi saya akan berusaha sesingkat mungkin. Tapi mungkin walaupun saya tahu ini nggak bakal singkat banget sih. Jadi gini, kebetulan istri saya kelahiran Banten, walaupun dia bukan berdarah Banten asli, tapi dia lahir di Banten. Nah, selama saya belum mengenal istri saya itu, saya udah pernah dengar tentang mistisnya Banten yang kita tahu namanya teluh, tapi kan sekedar konon katanya. Pas ketika saya ketemu istri saya lah, akhirnya saya mengalami langsung teluh itu seperti apa dan bagaimana. Dia ceritanya begini, pas saya menjelang pernikahan, ada kebakaran di rumah saya. Kebakaran yang menghabisi bagian ruang tamu, tapi itu penyebabnya secara logika nggak bisa ditalar dengan akal, karena ada bekas-bekas korek api batang yang membakar bagian hordeng rumah, yang mana kalau dipikir nalar,
siapa yang menaruh ada korek api banyak dan untuk tujuan apa itu nggak bakal nyampe kita. Korek itu bukan 1 2, cuman sekotak-sekotak. Satu kotak itu dibakar habis. Banyak. Dan itu menjelang beberapa minggu sebelum pernikahan saya. Yang pertama itu 2-3 hari kemudian ular. Saya kan tinggal di kota Bekasi ya, Kota Madia maksudnya. Yang mana udah perumahan ya, nggak ada kayak sawah-sawah lagi, udah nggak ada. Dan kamar saya itu di lantai atas, lantai 2. Jadi ceritanya saya tuh lagi baca buku, saya lagi merenggangkan badan gini. Saya ngeliat di bawah saya yang posisi ada kabel roll. Kabelnya itu nggak lazim karena kabel roll kan yang seperti kita tahu posisi kabelnya masuk dong ke rumahnya gitu. Tapi ini kok kabelnya kayak keluar gitu loh. Kok kabelnya keluar ya, perasaan semuanya harusnya kabel masuk, kayak gulungan itu kan, tumpukan gulungan. Pas saya toleh pertegas gini, saya bongkokin sedikit badan, ternyata ular weling. Ular weling itu kan ular beracun yang mana nggak mungkin piaraan orang lepas. Itu saya langsung, kebenaran rumah saya ada tukang ya, karena itu persiapan nikah, rumah saya dibedah-bedahi. Saya langsung manggil tukang, saya nggak tahu cara menangani ular, apalagi yang saya tahu ular weling berbisa. Nah akhirnya ditangani sama tukang yang ada di rumah saya, dibunuh sih emang. Di situ saya kok kayak begini ya kejadian, ada ular kayak gini, ada rumah kebakaran itu. Tapi akhirnya saya sudahlah itu, nggak saya pikirkan jauh-jauh, walaupun itu menurut saya itu janggal. Jadi menjelang pernikahan istri saya itu setiap mau tidur kasurnya itu goyang seperti kayak rakit sampai dia cerita sama saya, tiap menjelang tidur malam dia pegangan pinggiran kasur gini karena ngerasa kasur goyang-goyang, bahkan muter, dia bilang. Satu itu, yang kedua dia ngerasa mukanya itu ada yang jalan-jalan, serangga kayak semut atau kayak kecoa, pokoknya serangga gitu, dia sampai begini-begini. Tapi kalau ngaca dia nggak ngelihat ada yang aneh di mukanya. Tapi ngerasain ada yang jalan. Rasanya ada yang jalan-jalan kayak kecoa, semut, laba-laba. Nah dia adukan perihal itu yang terjadi sama saya dan yang terjadi sama dia sendiri ke orang tuanya di Banten. Nah, ya sebenarnya sih udah malum bahwa ini dikerjain sama orang. Akhirnya dipanggillah kiai gitu untuk menangani, untuk mengamankan supaya sampai hari H pernikahan tuh nggak kejadian aneh-aneh dan nggak gagal nikah gitu. Yaitu dipasangin, namanya ada kalau di Banten itu telur bebek, yang mana telurnya itu telur yang tidak jadi anakan tapi nggak busuk. Sulit ditalar, namanya emang sulit ditalar-nalar ya. Namanya di sana disebutnya endok calang. Masih telur, cuman dia nggak jadi bebek, nggak jadi anakan gitu loh. Tapi nggak busuk. Namanya di sana di Banten itu disebutnya endok calang. Dan itu didoa-doakan, ditaruh dikubur di 4 sudut rumah. Dikubur telur itu. Dan itu alhamdulillah aman sampai pernikahan. Nah itu semacam sesi awal lah perkenalan saya sama hal-hal mistis ya. Nah ternyata sepanjang perjalanan pernikahan saya sama istri saya, ya berjalannya saya akhirnya menemukan hal-hal yang gaib gitu. Berlanjut gitu. Seperti itu. Nah yang keduanya yang masih di rumah saya. Akhirnya setelah pernikahan kan saya boyong istri saya ke Bekasi ya. Jadi nggak di Banten lagi nih. Singkat cerita, ibaratnya udah beberapa tahun pernikahan, istri saya mengalami hal-hal aneh juga. Tapi yang paling terekam akhirnya di benak saya, keinget sampai sekarang, itu pertama kali saya melihat langsung benda-benda jarum keluar dari tubuh. Jadi gini, istri saya mengalami berhari-hari sakit gigi. Sakit gigi di bagian rahang.
Yang menurut dia bilang dia nggak pernah bermasalah sama giginya. Akhirnya saya karena pengalaman saya yang udah, saya coba-coba ngedoain dia sebisa saya. Waktu itu setahu saya ada salah satu surat Al-Quran yang tentang untuk menangkal sihir, yaitu Al-Falaq. Saya coba-coba ngedoain pipinya dia dengan cara saya gini-giniin Bismillahirrahmanirrahim. Setiap saya doakan itu Al-Falaq ke pipinya dia, itu rasa nyerinya reda. Rasa nyerinya reda dan dia kayak udah sembuh nih. Tapi karena mungkin saya bukan expert atau bukan keahlian saya di bidang klinik seperti itu ya, dan hal-hal gaib maksud saya, beberapa hari kemudian kumat lagi. Terus kumat, akhirnya nggak tahan, saya nelpon ibu mertua. Saya beritahu kondisi istri saya, rahangnya sakit sampai mau agak bengkak. Nah, ibu mertua saya yang orang yang tinggal di Banten udah menduga ini kayaknya kiriman. Datang ke rumah ke Bekasi sama orang pintar. Disinilah awal saya kontak sama teluh-teluh yang kiriman benda-benda itu. Jadi si orang pintar itu sebut aja namanya Ibu Pon aja lah ya, Ibu Pon lah. Ini nama kayak disamarin ya? Disamarkan saja. Metodenya itu dia mendoakan dengan begini, tapi dia nggak bisa menarik langsung karena dia yang menarik harus ada orang yang mengeluarkan dia yang menarik secara gaib, secara tenaga dalam. Bendanya itu harus dia minta tolong bantuan orang dan yang dimintakan tolong saya. Dia gini, dia doa-doa. Itu saya ngelihat langsung ada jarum keluar, dua begini. Langsung si ibu Pon itu, emak Pon ini bilang, tarik gerak. Saya tarik. Saya karena baru pertama kali ngelihat hal begitu, saya gemeteran. Saya tarik, 2 jarum berdempetan gini, 2 jarum saya tarik, keluar darah kan, sampai panas dingin saya. Dan di situ pengalaman saya pertama kali, nggak konon katanya saya ngelihat jarum keluar dari badan orang. Belum selesai, dia begini terus ya ibu Pon itu, tak kedengar dia gini. Akhirnya bukan ibu Pon itu yang ada di dalam dia, begini dia. Apa dia bilang? Dia bilang gini, nunjuk ke pojok kasur. Non bu, kata saya. Didinya di pojok. Di pojok kasur. Kasur saya sebenarnya di bawah kasur bukan, nggak ada dipannya. Kasur yang di lantai. Saya buka. Itu pocongan, saya nemu pocongan. Di dalamnya itu paku karat sama kemenyan. Paku karat kemenyan itu dibungkusnya pakai kain kafan yang udah lama. Jadi kecoklatan gitu loh, coklatan. Itu saya juga gila, ini nih teluh ternyata seperti ini gitu loh. Di situ saya pengalaman yang baru pertama kali ngelihat hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah yang saya alami waktu saya masih tinggal di kota. Nah, setelah itu bertahun-tahun kita ibaratnya hidup tinggal di kota, ada satu kejadian bapak mertua saya sakit. Sakit. Akhirnya saya dan istri memutuskan pindah di tengah kota antara Bekasi dengan, waktu itu belum full pindah ke daerah istri saya itu. Belum full pindah ke Banten. Belum full tinggal di Banten. Saya akan rahasiakan ya, maaf ya. Nama kota kecil Banten tempat istri saya lahir. Tapi emang saya akan sebutkan saja kota tengah-tengah antara Bekasi dengan kota tinggal istri saya itu di Serang. Saya tinggal di situ dulu. Saya jadi waktu itu kerja saya di Jakarta. Saya jadi ngekos di Jakarta. Jadi tiap Senin subuh saya pergi ke Jakarta di kos, terus Jumat sore saya pulang ke Serang. Karena itu dilakukan kenapa? Di Serang bapak mertua saya sakit. Jadi alasannya supaya kalau kenapa-napa dengan bapak mertua lebih dekat kan dari Serang ke kampung istri saya itu.
Nah akhirnya singkat cerita, sakit ayah mertua saya itu semakin parah. Akhirnya dirawat di rumah sakit besar karena di sana nggak ada rumah sakit yang cukup mumpuni kan di daerah di daerah Banten yang pedalaman itu. Dibawalah ke kota Serang. Yang rumah sakitnya lumayan lah, udah kota kan lah ya. Lagi-lagi di sini saya mengalami hal yang pertama-tama saya mengucap bismillah dulu nih, soalnya ayah ada kejadian yang sangat tragis sih di sini sih. Jadi pada saat kejadian ayah saya seolah-olah pada sore itu udah membaik keadaannya. Artinya udah bisa ngomong dan udah mau makan. Sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya dia tidur aja karena katanya sakit, katanya sih secara ilmiah itu stroke. Oke. Gitu. Sekitar jam 9 malam dia bangun, dia bilang, aduh saya lapar nih, dia bilang lapar. Wah senang dong semuanya ngelihat ayah mertua udah mulai membaik, udah mau makan. Walaupun nggak bisa makan berat, makannya roti. 1 atau sekitar 3 suapan, saya ngelihat di luar kaca ruang rawat inap, cahaya merah banaspati. Yang herannya cuma saya doang yang ngelihat. Saya nunjuk ke ibu mertua sama ke istri saya. Cahaya keluar kaca gitu, saya bilang. Cahaya merah. Mana orang ada di situ, dokter juga. Dokter jaga mana? Saya ngeliat cahaya merah dan bersamaan dengan cahaya merah itu bapak mertua saya teriak. Ambil megang perut. Dia membuncit. Perutnya itu gede. Mendadak? Iya, membuncit. Sampai itu menjelang tengah malam. Jadi jam 9 tuh minta makan. Udah makan cuman dapat 3 suap. Terus dia biasa lagi tidur dan menjelang tengah malam ada cahaya itu. Dia teriak. Semenjak dia teriak itu dia udah nggak tenang. Dia gerak-gerak gini. Udah mengerang kesakitan gitu. Akhirnya dokter yang jaga turun tangan, dia udah mewanti-wanti kami sekeluarga bahwa akan terjadi kemungkinan terburuk. Seperti itu, akan terjadi kemungkinan terburuk. Akhirnya dari ruang rawat inap, ayah mertua saya dibawa ke ruang ICU. Di situ sampai saking gerakannya udah nggak terkontrol, agak diikat tangannya. Terus dia gini-gini nih. Kesakitan. Diikat tangannya. Di situ akhirnya sampai berjalan tuh sampai jam 3 dini hari. Akhirnya mungkin dibius ya, agak tenang gitu. Itu saya melihat pertama kali orang sakaratul kali ya yang sebutnya. Secara detak jantung masih ada, tapi secara tanda-tanda kehidupan udah nggak ada tanda-tanda vitalnya gitu. Ya tinggal dikit lagi gitu. Sepertinya ada yang dia belum mau melepaskan raganya gitu. Akhirnya saya bisikin kalau udah capek pulang aja, saya bilang gitu. Biar mama sama anak-anak, teteh, saya yang jaga, saya bilang gitu. Terus saya talkin, saya ajarin asyhadu alla ilaha illallah. Saya masih sempat ngelihat matanya, matanya melotot gitu ya. Tapi saya doain. Saya ngelihat di bibirnya kan dia sambil ngegigit ventilator tuh, udah pakai alat ventilator. Saya ngelihat bibirnya bergetar-getar. Saya tahu itu, saya duga itu dia udah mengucapkan la ilaha illallah, kayak ngikutin saya. Barulah saya lihat bersamaan dia gerak bibirnya itu, alat yang kayak di film-film suka lihat tuh, udah bunyi gitu, udah datar itunya tuh, alat penunjuk tanda-tanda kehidupan udah datar. Saya intip lagi, matanya udah merem, alhamdulillah, udah pergi dia, udah pulang ayah. Akhirnya dokter datang, seperti yang awalnya dia peringatkan akan terjadi, kita harus siap kemungkinan terburuk. Akhirnya dokter memberitahu bahwa inilah yang kita khawatirkan terjadi, mudah-mudahan pihak keluarga mengikhlaskan, seperti itu. Akhirnya ayah saya meninggal sekitar menjelang subuh. Nah dibawa pulang ke kampung tuh, sekitar habis jam 6 apa jam 7 dibawa pulang kampung.
Ya alhamdulillah mungkin ayah saya walaupun galak gitu ya, karena aslinya ada orang Sumatera, tapi dikenal orang cukup baik gitu ya. Meninggal juga dalam senyum gitu ya. Itu keanehan terjadi lagi. Perutnya yang tadi saya bilang gendut, kempes. Alhamdulillah kempes akhirnya. Setelah dia pergi, perutnya kempes. Udah nggak gendut lagi. Itu alhamdulillah nggak ada yang kejadian aneh. Cuman yang itu aja, perutnya kempes lagi setelah itu. Berarti besarnya perut ini mendadak, hilangnya pun mendadak ya? Iya, kempes. Dan pas saya lihat pas dimandikan gini, posisi tersenyum, perut udah kempes, alhamdulillah. Saya menganggap bahwa ayah mertua saya udah pulang dengan tenang lah gitu. Setelah dia mencoba melawannya akhirnya. Nah disitulah setelah kejadian ayah mertua meninggal, kami memutuskan dan diminta untuk ibaratkan sebagai pendatang di Banten itu, karena nggak ada saudara juga, kita akhirnya pindah. Saya karena istri saya anak pertama dari keluarganya, kita pindah ke situ tahun 2016. Saya sampai resign dari pekerjaan kantoran di Jakarta. Saya resign dan kayak memulai usaha kuliner di sana. Nah disinilah lagi ada cerita-cerita yang di luar nalar saya alami. Saya usaha pertama kuliner di kayak ada semacam alun-alunnya lah di sana. Saya buka kayak kuliner tenda gitu lah di situ. Saya ngerekrut orang sana, remaja sana 2 orang. Jadi yang kerja tuh ibaratnya saya bagian yang operasional lah, segala macam, yang nyediain kayak lampu-lampu, kayak masangin gas. Terus saya ngerekrut 2 karyawan saya, cowok semuanya. Terus sama 1 orang sih, sama cewek yang bantuin istri saya masak. Kan kalau di alun-alun itu kan kalau buka sore dong ya. Artinya kita perlu bohlam untuk dagang. Jadi mulai dagang itu mulai asar jam 4 sampai setutupnya, biasanya saya tutupnya itu jam 10, jam 11 kalau hari biasa. Kecuali malam minggu saya bisa pulang jam 2, jam 3 kalau malam minggu. Banyak yang nongkrong. Kayaknya banyak yang nongkrong. Pertama sih berjalan alhamdulillah bagus. Lama-lama mulai aneh-aneh nih. Lampu itu bohlam nggak mau nyala-nyala. Sedangkan tenda-tenda sebelah nyala biasa. Itu lampu bohlam nggak nyala-nyala. Saya pikir tadinya ada masalah sama listrik. Tapi saya pikir-pikir kalau masalah di listrik pasti yang lain juga mati dong, yang sebelah tenda. Kan kita satu aliran kan. Kok ini cuman di tempat saya doang yang mati lampu gitu loh. Akhirnya saya beli bohlam baru. Tapi emang pas dicoba lagi emang mati lagi tetap. Nah itu saya suka kalau kayak gitu, langsung saya nangkep ini nggak beres, langsung saya berdoa sebisanya, itu baru nyala. Berdoa nyala? Bagusnya begitu mungkin ya. Jadi berdoa dulu baru nyala. Tapi tahu nggak apa? Jadi begini, kayaknya niatnya memang untuk bikin warung saya sepi. Karena begini, kalau udah menjelang maghrib, itu kan semua orang harus udah nyalain lampu supaya konsumen yang lewat itu udah cang. Kalau orang sana udah cang, jadi udah terang gitu ya, jadi enak orang pada mampir. Itu kan orang jadi karena gelap di tempat saya, orang jadi lewat. Dan orang nggak tahu kalau itu buka. Akhirnya pun harusnya udah mulai nyala lampu dari jam 6, baru bisa nyalanya setengah 8 saya lampunya. Delay terus tuh ya. Akhirnya kan beberapa konsumen yang terlewat, iya kan? Iya. Seperti itu, capek saya sampai dari lampu, terus disikat juga dari gas. Gas nggak mau nyala-nyala, cetek nggak keluar apinya, cetek ini astagfirullahaladzim. Sama anak buah saya bilang, coba nih kok nggak bisa sih? Ya anak buah saya yuk, pak. Ya begitu kejadiannya, bisa nyalanya 1 jam kemudian. Itu coba berapa konsumen yang saya jadi merugi terus. Jadi kayak ibaratnya arahnya kayak emang suka ngebikin kita rugi. Baru nyala-nyalanya tuh 1 jam kemudian, setengah jam, satu setengah jam kemudian nyala api biasa, nggak ada masalah. Dan itu
dipastikan alat kompor pun emang nggak rusak. Sampai sama anak buah saya dibuka tuh alat, ditiup-tiup. Takutnya ada yang nyumbat-nyumbat, kerak-kerak. Tetap nggak nyala. Tapi ibaratnya sejam kemudian baru bisa nyala. Dan nyalanya normal. Nyalanya normal. Gasnya masih penuh, nggak habis. Kan ada indikatornya dong, gas itu kan ada indikator full apa empty-nya kan, kayak bensin gitu. Itu masih full. Saya kan jual kuliner makanan tuh yang ada kuah-kuahnya. Kayak semacam bihun kuah gitu loh. Itu tiap saya dagang, itu masakan baru. Fresh. Percaya apa enggak, baru berapa menit bahkan, itu basi, lendir. Berlendir kuahnya. Akhirnya gagal, untung saya nggak jual cuman sop doang, ada minuman-minuman. Akhirnya kita cuma jualan minuman doang. Yang berkuah itu nggak dijual, karena udah kayak basi. Baunya juga bau tengik. Padahal itu baru dimasak. Baru dimasak. Gila. Dan itu, aduh, kalau itu udah nyerah, saya udah, kalau udah makanan nggak mungkin saya masak lagi. Itu kan ngeraciknya kan di rumah. Di situ udah harus ready. Paling kita ngangetin doang. Kalau udah nyampe di lokasi dagang, itu udah kita nggak jualan. Nggak mungkin masak ulang nggak mungkin masak ulang. Ngeracik bumbu-bumbunya di rumah. Akhirnya kita jualan yang bisa, kayak paling minuman sama roti-roti bakar, pisang bakar. Kayak yang berat-berat itu nggak bisa akhirnya. Seperti itu. Dan kemudian itu kan yang hal yang teknis. Ada juga yang sop juga itu berlendir. Ada lagi serangga pada datang kayak kumbang-kumbang gitu, ngerubungin lampu saya. Mungkin kelihatannya normal, tapi kenapa cuman di warung saya doang yang dikerubungin serangga? Tetangga warung enggak? Rame serangga, jadi kita tuh ribet nutupin makanan dong. Takutnya konsumen geli dong ngelihat kumbang-kumbang gitu. Misalnya kayak laron itu kan satu kena, ya semuanya kena tuh. Harusnya kan gitu. Tapi ini bukan laron, kebanyakan tuh kayak kumbang di tempat saya disebutnya lege. Kumbang-kumbang gitu, sama lalat ijo. Yang saya paling gelinya tuh lalat ijo banyak, yang gede-gede itu. Di tempat saya doang. Itu saya harus tiap awal-awal buka saya capek nanganin kayak gitu. Akhirnya suatu sore saya begini, baru buka nih sekitar jam 4 sore. Akhirnya saya coba, ya itu doa sebisa saya ngelilingin lokasi dagang saya. Akhirnya karyawan saya bilang, "Pak, itu ada apa?" katanya. "Ada apa?" Itu Pak. Itu keluar kayak lidi tapi kecil. Orang sana bilang harupat namanya. Lidi harupat. Terus saya ambil gini. "Ini?" "Iya Pak." "Ini apa namanya?" Saya tanya ke anak buah saya yang itu namanya harupat Pak. "Ini fungsinya buat apa?" "Itu buat paniis Pak." "Paniis itu apa?" "Bikin usaha nggak laku." Wah. Nah disitulah kesimpulan saya, ada yang nggak suka saya dagang di situ. Ini ditemuinnya di area mananya gerobak? Di area lokasi tempat lesehan konsumen yang bakal makan. Berarti Bang Bob ini ngelilingin dari gerobak sampai area customer makan? Iya, saya ngeliling sambil kayak sholawatan, sebisa saya aja gitu. Itu keluar. Dan udah dipastikan sebelumnya benda itu nggak ada? Nggak ada. Nah, klimaksnya adalah anak buah saya salah satu nggak masuk beberapa hari. Sebut aja Asep lah. Tentu saya bukan nama sebenarnya ya, tentu saja. Saya tanya sama karyawan saya yang satunya, "Gimana sih?" Katanya sakit. Ya udah, akhirnya saya lebih repot selama 3 hari itu, karena ada beberapa yang saya harus turun langsung akhirnya kan. Akhirnya dia masuk hari ketiganya. "Kenapa kamu nggak masuk kemarin?" "Sakit Pak." Akhirnya dia bilang gini, "Pak, sini Pak, saya mau ngomong Pak." Dia bilang, "Kenapa?" "Saya sebenarnya dimimpiin." "Dimimpiin bagaimana?" "Dimimpin ada setan Pak." Dia bilang. "Kita gimana setan? Maksudnya kamu gimana?" "Jadi di mimpi saya itu, saya ketemu setan berbentuknya orang cebol. Cuman kayak kakek-kakek, rambutnya putih, botak, kok kayak bayi ajaib.
setan bayi ajaib ya, kakek-kakek cebol, rambut putih, botak. Terus dia kayak nantang saya berantem, ngalangin saya. Tadinya saya takut karena dia mau nyerang saya jadi gelut sama dia Pak. Kata si Asep nih, kata anak buah saya. Ibarat satu gerakan saya berhasil ngunci dia. Kata si Asep itu, ngunci si setan itu. Dia gerak-gerak gini, saya tahan. Setan itu ngomong akhirnya, lepaskan aing. Si Asep ini nyeritain persis sama mimpinya gitu ceritanya. Dia ilustrasikan si setan itu ngomong apa. Lepaskan aing. Kunon dia, kalau bahasa sana dia tuh sialah atau kamulah kalau bahasa Indonesia. Kunon dia ngeganggu aing. Kenapa kamu mengganggu saya, kata anak buah saya. Dijawab sama si setannya. Aing lain hewa ka dia. Aing hewa ke bos dia. Dia bilang gitu. Bos dia ngeganggu usaha bos aing, dia bilang gitu. Jadi artinya gini, saya bukan benci kamu, saya benci bos kamu. Bos kamu itu ngeganggu usaha bos saya, dia bilang gitu. Gila, ngeri banget. Akhirnya dia kayak bangun gitu, astagfirullahaladzim, si Asep itu bangun. Dan dia ceritalah sama saya gitu kejadian. Berapa hari kemudian dia mundur, karyawan saya karena nggak tahan dia mundur. Berhenti kerja dari saya. Dari situlah saya capek juga ya kalau kayak gini-gini terus. Saya juga akhirnya mutusin berhenti. Capek, saya dorong gerobak sendiri dari tempat pool gerobak itu ke tempat lokasi dagangan, capek juga. Terus saya tiap hari harus nyari karyawan pengganti karena karyawan tetap saya itu mundur, berhenti. Dan katanya si sosok itu yang dimimpiin, katanya Bang Bobi itu ngegangguin usaha bosnya dia. Iya. Jadi dia kiriman, si setan itu kiriman untuk membuat anak buah saya pertama sakit dan ngerasa nggak nyaman kerja sama saya. Dia nggak berani akhirnya, dia mundur, berhenti, dia milih. Wah udah deh mendingan saya. Jadi saya cuman sekitar setahun sih dagang gitu. Tapi nyampe setahun ya? Nyampe setahun. Gangguan ini di berapa lama dari mulai usaha nih Bang? Minggu kedua udah ada gangguan aneh dari mulai lampu nggak nyala, gas nggak nyala-nyala. Itu dari awal banget? Iya. Tapi ada, abis itu hilang, ada lagi gangguan? Memang nggak tiap hari. Oke. Tapi yang saya menyebalkannya, tiap ada gangguan itu beberapa konsumen yang saya harus kehilangan. Dan itu mempengaruhi pendapatan saya. Dan itu sekali ngalamin berapa lama dulu, abis itu baru hilang. Jadi muncul. Berhari-hari ini saya kena impact bergelombang gitu loh. Jadi kayak seolah-olah gelombang, kadang tenang, nanti ada lagi gelombang lagi, tenang. Memang saya akui tidak terus-terusan. Tapi nggak berhenti gitu loh. Ada hilang. Dan berarti bisa jadi orang ini merasa usahanya terganggu karena nggak laku atau apa karena Bang Bobi buka di sana. Iya, persaingan kan mungkin ya. Persaingan usaha dianggapnya mungkin saya siapa nih yang datang dari kota ngeganggu usaha gue gitu mungkin ya gitu seperti itu. Ini saya lupa tadi cerita yang harupat itu emang ngaruh ke aneh nih. Kan disebutnya di sana teluh paniis namanya. Paniis itu membuat usaha sepi. Kan bahasa Sunda tiis itu bisa dingin bisa sepi artinya. Jadi kayak saya ngelihat sama istri saya ngelihat kadang-kadang kita tuh nunggu konsumen sampai dari sore buka sampai akhirnya baru ada yang beli jam 8 jam 9 tuh enggak. Tapi saya ngelihat ada orang datang kayak mondar-mandir gitu. Mondar-mandir kayak nyari sesuatu. Teh, kadang-kadang istri saya manggil kalau yang cewek, saya panggil, nggak denger. Baru besoknya dia datang kan, yang tadi saya bilang nggak tiap hari ada gangguan. Hari besoknya datang tuh yang tadi kemarin kita lihat kayak orang bingung. Yang si orang yang datang itu bilang, kemarin kenapa nggak buka? Lah, nggak buka gimana? Buka kok. Enggak, saya nyari-nyari kemarin nggak buka. Nah itulah terjawab akhirnya dia kenapa kayak orang bingung, ternyata nyariin kita nggak kelihatan. Aduh. Itu yang disebut teluh paniis. Dan ini memvalidasi apa yang terjadi kemarin-kemarin ya? Iya. Gila, jadi dia kalau orang bingung nggak ngelihat kita buka. Dia datang ke sana, mondar-mandirnya itu karena nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Sampai datang lagi dan ngomong. Iya. Capek ngadepin kayak gitu-gitu kan capek ya. Dan sangat nyambung sama harupat tadi. Itu. Gitu. Jadi bukan sekedar feeling atau perkiraan ya, tapi emang
ini terjadi dan dilaporkan langsung sama kejadian ini ya, sama orang sama itu. Orang yang ngalamin, yang nyariin kita. Iya. Valid ya. Iya, itu. Nah, kan usaha orang tua, ibu mertua kan emang kuliner juga, cuman dia udah punya tempat gitu loh, udah punya tempat. Ibu mertua saya itu orang Sumatera Barat. Dia tuh guru, ditugaskan ke Banten situ tahun 70-an akhir. Karena punya keahlian juga di bidang masak, akhirnya buka rumah makan Padang pertama di sana. Oke. Gitu. Jadi kan tahu kan settingnya rumah makan Padang itu kan di depannya ada etalase makanan tuh. Iya. Dan itu yang paling sering diserang itu adalah bagian makanan. Dalam arti di bagian etalase itu dari mulai banyak lalat hijau padahal udah ketutup semua. Sampai ada, maaf ya, kayak orang Di etalase? Di bawahnya etalase sih. Yang mana baunya ya bau, ya maaf ya, lagi-lagi bau sama bau comberan. Ini bagian depan luar atau bagian dalam? Luar. Di luarnya? Di luarnya. Di bawah etalase? Di bawah etalasenya orang. Dan bukan di etalase doang, di dalam juga yang tai itu di tiap sudut. Kan rumah makan standar berbentuk kotak ya, persegi gitu ya. Nah di tiap sudutnya itu ada siapa? Dan kalau di dalam harusnya ada yang masuk dong kalau. Iya itu dia, siapa? Orang di situ. Dan itu yang paling sering itu kejadian orang bingung lagi-lagi itu. Orang bingung nyariin kok tutup sih. Dan itu ibu mertua saya bukan ngumpulin, dia kita istilahkan berobat juga kita istilahkan berobat ke berbagai jadi pindah-pindah kiai gitu loh. Pindah-pindah orang pintar untuk menangkal. Jadi kalau kita nggak bisa kadang-kadang nggak mempan, sama lah kalau kita misalnya flu katakanlah, kadang-kadang kita minum satu merek kan sembuh, tapi kok lama-lama nggak mempan nih. Nggak mempan, kita nyari obat coba, sama halnya. Hal-hal teluh juga seperti itu. Sampai ada kejadian lagi yang menimpa lagi-lagi yang saya tadi cerita, karyawan. Jadi karyawan itu ada dua juga, selalu ada dua. Yang dua orang itu, kalau yang ini settingnya agak beda nih. Karyawan dua itu yang ngebantu di dapur. Cewek, biasanya cewek, ibu-ibu atau pokoknya intinya cewek yang tukang masak ya. Tukang masak. Yang satu laki-laki yang buat ngelayanin di depan, buat ngelayanin konsumen gitu. Nah suatu pagi si karyawan ibu saya ini kan masih ibu mertua saya ini yang megang nih. Dia mau berhenti, dia bilang. Kenapa? Jadi karyawan dapur itu selalu datang subuh, masaknya subuh tuh. Kita mulai melayani konsumen tuh kan jam 8 pagi, suka ada yang sarapan. Walaupun sebenarnya buka-bukanya itu sih menjelang makan siang jam 10. Tapi yang masak itu dari jam 5. Nah suatu hari si mbak, salah satu mbak yang kita panggil aja si mbak ini datang, dia kaget pas buka dapur kan selalu di posisi di belakang di bawah. Dia ngelihat setan kayak atasnya manusia, cewek, rambut panjang, bawahnya ular, lagi megangin masakan. Kalau disebut di sana disebutnya kayak kenceng, apa, penggorengan. Nengok gini, wujud cewek, kayak cewek gitu, tapi badannya ular. Cuma nengokin doang, kaget kan, karena ya dia kabur. Iyalah, kabur lah. Ya, iyalah. Akhirnya besoknya dia berhenti. Langsung berhenti? Besoknya besoknya dia kabur tuh. Akhirnya udah selesai dia ngeliat itu, dia nenangin diri dulu. Sempet tetap kerja di hari itu. Cuman berapa hari kemudian sih dia minta berhenti, nggak tahan dia. Ya itu salah satu kerepotan nyari karyawan baru. Ya jadinya. Apalagi bagian masak gak bisa sembarang orang ya. Ya iya, kayak gitu. Ya ngadepin hal-hal kayak gitu. Dan akhirnya ibu mertua saya sebagai orang Sumatera Barat manggil orang kampungnya dia untuk jadi karyawan yang nginep. Supaya ngamanin juga kali ya, supaya mungkin ada orang yang masuk atau iseng
sebagai ngebantuin dia di atas sebagai pelayan, tidur di sana. Diinepin di situ. Diinepin. Buat jaga sekalian malam atau malam, apa kalau ada sesuatu yang nggak beres ada dia. Iya. Yang mana laki-laki nih kali ini. Yang mana dia orang asli sana, orang asli Sumatera Barat. Tapi beberapa waktu kemudian dia cerita kalau dia suka didatengin sosok perempuan berkerudung hijau. Kalau di sana bilang tiung ya. Bukan jilbab, kayak kerudung, cuman selalu posisi ngebelakangin. Cuman kan dia cerita gitu ke pihak kita, ke keluarga ya, ada setan katanya, cewek pakai kerudung hijau. Saya pengen juga, masa sih, pengen ngebuktiin kan. Saya sih antara percaya nggak percaya ya, tapi saya maksudnya gini, saya kalau nggak ngebuktiin langsung, saya nggak memvalidasinya gitu loh. Akhirnya ada satu momen saya nginep di warung sambil nonton bola. Abis selesai bola, saya tidur. Dia ngalah sebagai ibaratnya karyawan. Udah, kakak tidur di kamar saya aja, saya biarin tidur di bangku ini yang buat konsumen. Oke, saya tidur, nggak apa-apa nih. Udah, padahal gabung aja tidur sama saya, kata saya. Udah nggak apa-apa kak, kakak aja di kamar. Ya tidurlah. Bener. Ternyata apa yang dia ceritain, saya ngeliat juga akhirnya bener, ada nyamper ke saya. Saya ngeliat perempuan berkerudung hijau juga di kamar. Oh, ini yang diceritain. Ternyata ada. Walaupun kayaknya tujuannya bikin kita takut. Tapi alhamdulillah kita udah siap sih, karena saya juga udah dengar. Intinya sih saya, bener yang dilihat sama karyawan saya itu, saya juga ngeliat. Nggak sekaget itu jadinya. Iya, jadi saya nggak terlalu kaget lagi. Oh udahlah, saya cuman gitu doang akhirnya gitu. Dari cerita karyawan ibu saya itu dan akhirnya saya ngelihat sendiri juga, saya cerita ke ibu mertua saya, bener kata karyawan, ada setan. Setelah juga ngelihat yang di dapur ada sosok perempuan tubuhnya ular itu. Terus di kamar yang buat tempat tidur kita, ada perempuan, sosok nggak tahu perempuan sih sebenarnya, orang dia selalu ngebelakangin pakai kerudung hijau. Ya siapa tahu kalau nengok mungkin laki atau mungkin muka rata, nggak tahu kan. Tapi kan kebanyakan yang kita tahu kan yang pakai kerudungan perempuan kan. Akhirnya ibu saya bertindak nyari orang pintar. Nah ini ada kejadian lagi. Sebenarnya ada hal yang kita bisa kupas di sini ya. Jadi gini, orang pintar itu metodenya gini, dia metodenya dia itu manggil makhluk gaib yang sebenarnya untuk ngelawan makhluk gaib juga. Gitu loh. Tapi ini orang pintar ini dukun atau kiai nih? Yang satu ini kayak lebih ke dukun sih. Karena dia nggak hanya doa, tapi dia kayak perantara bakar menyan. Menyannya tuh saya inget karena saya nganterin ibu saya nemuin tuh dukun. Menyanyi berbentuk briket batu bara itu yang bulat-bulat itu. Dia pakai orang yang jadi perantara itu, apa sih namanya? Mediator. Mediator kayak anak buahnya sih. Dari orang dia tuh ya? Dari orang dia. Dibakar itunya menyanyi. Masuk terus. Mediator itu mulai nggak sadar, dia langsung kunaon gitu. Saya tahu kunaon datang ke dia butuh pertolongan kan gitu, dia bilang butuh bantuan saya gitu kan, bahasa Indonesia ya nih. Saya tahu tempat usaha kamu, dia bilang. Itu kan yang ada tulisan apa itu yang merah itu. Tulisan itu maksudnya di depan kaca itu kan sana ada suka tulisan RM Padang, warnanya beneran merah lah. Kok bisa tahu ya, kata-kata saya mulai aneh. Udah, tapi saya mau ngebantu, tapi saya minta disediain makanan apa? Saya nggak mau tuh makanan yang kayak apa yang disediain di sana. Saya mau ini asap apa, kemenyan. Iya saya maunya ini. Asap itu dibakar langsung sama si dukun itu. Nih logikanya saya aneh juga, nggak tahu sih ini metode penipuan atau bukan ya. Cuman itu kalau asapnya itu kan menyan itu asapnya pekat,
nggak tahu itu jenis menyan apa, saya baru lihat tuh kayak briket gini. Asap pekat itu dimakan sama kayak dimakan soalnya, tapi dihirup sama, jadi tapi dia merem. Gila, ngeliatnya saya juga gila, ngeri banget sih. Nah dia syaratnya dia mau ngejagain, tapi saya terus saya maunya makannya disediain ini, dibakar di belakang, dia bilang gitu. Dilakuin sama ibu mertua saya. Diikutin pakai jasa si dukun itu. Cuman nah disinilah yang mau saya kupas soal soal klinik di sana itu. Jadi ada orang yang pinter atau orang yang mau ngebantu, tapi sebenarnya nggak murni mau ngebantu, dia ngeduitin. Jadi kita kenapa? Akhirnya karena syaratnya dia mau ngebantu, tapi si setan, si jinnya, kita sebut aja jin itu, minta dikasih makan berbentuk asap. Jadi kita mesti beli terus tuh kemenyan. Jadi kan itu kan habis dibakar. Ya akhirnya kita nggak bisa lepas dari dukun itu. Belinya harus ke dia. Jadi kita bayarnya tuh bayar jasa si dukun sama bayar beli menyan briket itu. Nah ini yang terjadi juga di sana. Saya juga mungkin ada kayak mencoba macam meluruskan. Waktu itu kan rame tuh ada yang pesulap yang berwarna itu yang bilang bahwa praktek perdukunan itu teluh atau santet itu kayak ibaratnya kasarnya omong kosong. Saya membenarkan bahwa memang ada yang praktek dukun yang nakal lah saya, atau orang pintar yang nakal. Tapi saya juga nggak membantah. Kenyataannya itu kan saya ngalamin hal yang mistis gitu. Tapi ngebantahnya bahwa emang teluh itu ada, tapi mengiyakannya memang benar ada dukun yang nakal. Tapi nakalnya itu ibaratnya kalau Mas Randi itu punya kendaraan motor atau kendaraan bermasalah, kalau ke bengkel tuh, kalau bengkelnya nakal itu kan Mas Randi kayak bolak-balik lagi, dibikin bolak-balik ke dukun bengkel, itu lagi atau bengkel yang sama, karena masalahnya yang intinya itu nggak selesai. Terus komponen yang dibenerin itu nggak bener-bener dibenerin, cuman dibikin lagi, terus dia udah memperkirakan nanti berapa hari kemudian lo balik lagi ke gue butuh jasa. Jadi kita terus butuh bantuan jasa. Nah konteksnya itu sebenarnya bukan dukun palsu dong, dia metodenya emang manggil jin. Tapi kita jadi tergantung dia, manggil dia terus. Terikat sama dia. Terikat, konteksnya seperti itu. Nah di situ akhirnya ibu mertua saya mutusin berhenti menggunakan jasa dia untuk mencari, udah mendingan doa aja deh. Akhirnya emang lebih ke pendekatan agama sih. Jadi tiap hari malam Jumat kita manggil yang ngaji aja gitu. Sekitar 2 tahun terakhir sebelum saya kesini, diserahkanlah ke saya dan istri itu manajemen tuh rumah makan. Nah disinilah saya ngalami hal-hal yang ngalamin sendiri, dan betapa capeknya ngalamin kayak gitu ternyata. Dan lebih dari yang tadi. Iya, setelah megang sendiri ini. Iya, lebihnya itu dalam arti gini, jadi saya udah habis-habisan ngeluarin uang modal dan untuk penangkal itu gangguan itu nggak berhenti gitu loh. Sebelum kita pindah ke sana juga ibu mertua dan bapak mertua ngalamin sih, sering banget kena teluh. Dia udah tadinya ngerasa itu penyakit biasa. Jadi gini, ibu mertua saya tuh suatu kali dia sesak dada. Secara logika dia bilang kayaknya jantung. Dia sampai datang ke Jakarta, ke rumah sakit yang khusus untuk kanker dan itu tuh yang di daerah arah tol Tangerang, rumah sakit Darmais ya. Diperiksa dokter itu nggak ada keanehan, sehat normal. Tapi dia orang sampai ibu saya ngedumel, rumah sakit apaan itu? Orang segini saya nggak bisa napasnya, dibilang nggak ada apa-apa, dibilang gitu kan. Akhirnya kan ke orang kiai pintar itu, dikeluarkanlah barang-barang. Nah ini yang kita
mungkin nggak banyak orang tahu. Jadi di sana itu yang kita banyak tahu kan telur itu kan yang dikirim kan kayak paku, jarum. Ternyata yang bisa masuk ke badan selain paku jarum ada lagi, yaitu tulang-tulang. Katanya sih tulang babi, kalau nggak tulang anjing. Dan yang terus Ini tulang maksudnya serpihan tulang. serpihan tulang. Oke. Dia tuh kebanyakan nyerangnya ini paru-paru, dada, rahang. Emang di bagian ini paling sering dibikin kayak sakit gigi, sama beling-beling, sama yang paling gak nyangka lidi aren. Nih saya ada ilustrasi contoh Lidi aren ini bentuknya kayak lidi gitu. lidi gitu. Nih kayak gini. Kayak gini ini, tapi nggak dua. Ini saya cuma bawa contoh dua lah. Tapi itu bisa ibu mertua saya ngumpulin yang keluar dari badannya, dari titik-titik ini sampai 4 plastik. 4 plastik kayak yang kita tahu buat es kelapa muda. Oke. Banyak banget. 4 plastik. Dia kumpulin. Lidi-lidi aren segede-gede gitu. Tajam-tajam bentuknya. Itu keluarnya tuh biasanya dari titik-titik sini, tengkuk, sini, bagian sini. Ini keluarnya, proses dia keluar ini gimana nih? Yang tadi yang paham kayak yang istri saya itu, jadi digini saat. Nah, kan saya nggak ada di tempat ya. Saya mungkin itu dikeluarkan ditarik sama si orang pintar itu, atau mungkin sama saya ditarik. Pokoknya dia ibu mertua saya pengumpulin yang keluar dari badannya itu sampai 4 plastik dia pernah. Dan terus akhirnya sampai kena juga adik istri saya, adik ipar saya berarti ya. Dia tuh gatal tuh sampai kayak eksim basah gitu. Nah ini juga jarang orang yang tahu. Setelah dikeluarkan itu tuh kalau yang itu metode bikin gatal itu ternyata yang dimasukin ke badan, yang dikirim itu berbentuk gabah. Gabah itu kan biji beras yang belum kelupas dari kulitnya. Itu tajam kan. Kalau itu katanya nih, pas diobatin ya, kata adik ipar saya, dia keluar begitu aja di sudut-sudut di siku-siku jari, gatal nih, sama selangkangan, sama di perut di sini. Jadi kayak eksim gitu loh. Jadi keluar butiran-butiran gitu. Digaruk-garuk dia keluar. Tapi setelah dikeluarkan bagus lagi. Maksudnya kulit normal lagi biasa. Gitu. Bekas-bekas yang sakit tadi, Bekas yang kulit ngelupas ini nggak ada tuh? Nggak ada, hilang begitu aja. Seperti itu. Dan ini lo alamin sama keluarga ya? Tadi saya kelewat itu anak buah saya yang si Asep itu, dia akhirnya juga kena korban teluh. Dia sampai meregang nyawa, tapi itu di luar konteks pekerjaan saya ya. Di luar konteks dia kerja sama saya. Pada saat dia meninggal saya melayat dia gitu. Dia itu sakit, gatal tapi melepuh badannya sampai rambutnya habis, rontok, botak. Jadi menurut cerita keluarganya, dia tuh berpacaran sama perempuan yang udah sebenarnya sama pihak keluarganya udah dijodohkan gitu loh. Dijodohkan, tapi si cewek itu lebih milih si karyawan saya ini. Nggak suka karena ternyata pilihan dia pribadi sama karyawan saya ini. Nah mulai dari situ mantan anak buah saya drop badannya, jadi keluar kayak borok-borok gitu loh. Dan dia sampai dibawa ke rumah sakit besar di kota, dibilang nggak ada apa-apa yang aneh. Akhirnya dia dibawa pulang balik lagi, sampai dia nggak tahan karena rasanya selain gatal panas, dia bilang panas.
sampai akhirnya dia meninggal pulang. Dan ini yang gaibnya seperti yang tadi saya cerita bapak mertua saya setelah perutnya gendut itu, tapi akhirnya dia nggak kempes karena udah nggak ada lagi nyawanya. Dia juga gitu, begitu meninggal mulus badannya, mulus sampai ibaratnya kayak orang nggak sakit. Yang tadi kulitnya semuanya hancur Borok-borok itu mulus, nggak ada. Itu kayak gitu. Bisa gitu ya? Mengerikan. Itu kayak gitu tuh. Nah terus akhirnya balik lagi ke usaha saya berjalan, tapi saya capek ngadepin kayak gitu-gitu. Saya sampai saya ada satu kesempatan ke Jawa. Jadi katanya kan kalau kita berobat di daerah yang sama, kalau kata orang sana namanya sacai. Kalau sacai itu nggak bakal mempan. Akhirnya pas ketika saya ada kesempatan saya ke Jawa Tengah, saya coba cari orang pintar di Jawa sana. Terus saya cerita kalau saya punya usaha, ceritanya di Terawang lah. Dia ngasih air mineral pakai bawang putih yang terus pakai air didoakan. Ini bawa pulang ke rumah. Nanti pas nyampe rumah video call saya, kan sekarang eranya udah video callan ya, bisa langsung. Jadi dia mau ngerjain dari sana Jawa, tapi saya balik ke warung saya, ke rumah makan saya di Banten. Udah begitu saya nyampe, saya langsung, Pak Kiai, saya udah di tempat saya nih. Coba disorot di bagian depan. Wah itu ada. Itu di situ ada. Coba tolong kameranya ke situ terus. Katanya wujudnya manusia malu-malu, wujud gelap-gelap kayak bayangan gitu. Jadi stay-nya itu dia diem di tempat rumah makan, satu kedeteksi. Yang kedua di wastafel, di bawah wastafel. Katanya lagi gini aja nih. Makhluknya itu lagi duduk kayak gini. Diusir. Terus yang paling diserang di mana katanya? Itu karyawan ada yang ngelihat setan di mana, di dapur di warung. Wah, di dapur juga ada. Udah kan. Udah biarin saya bersihin, udah dibersihin kata dia. Besoknya karyawan dapur teriak-teriak ke saya, Pak. Gitu. Ini ada apa, Pak? Saya ke bawah, ada apa, Bu? Mana ibu-ibu semua sih yang karyawan saya ada. Manggilnya teteh. Sorry. Gunon, ada apa teh gitu? Itu Pak, ada itu. Nunjukin ke tembok di depan di atasnya tempat pencucian piring. Pocongan. Keluar, jadi kan saya yang berobat di Jawa itu. Keluar. Pocongan nancep. Pocongan kecil gitu nancep di atas tempat pencucian piring. Di tembok. Ada yang kayak sengaja soalnya ada yang ngaku, tapi nggak ada yang berani megang. Ya saya juga sebenarnya takut juga, tapi saya berdoa aja kan, berdoa sebisanya. Saya pegang, saya ambil, pocong sih pakai kain kapan. Pas saya buka, ini kecil nih. Ya sekitar, sorry ya, saya pakai ini aja ya, segede gini nih kira-kira pocongan, segini persis nih. Saya buka kan, itu dalamnya gabah yang tadi masuk ke badan yang bikin gatal. Terus tanah yang konon katanya itu tanah kuburan. Terus kemenyan hitam sama paku-paku keluar. Itu nggak tahu untuk sebenarnya ditujukan untuk masukin ke badan atau untuk membuat usaha bangkrut. Tapi itu yang saya akhirnya atas saran itu dibakar, saran orang pintar gitu ya. Nelpon lagi akhirnya. Iya, suruh dibakar atau dibuang ke air mengalir. Oke. Kalau saya milih bakar aja lah, dibakar. Nanti mungkin Mas Randi bisa tayangin ya fotonya. Iya. Gitu ya. Ada tuh ya. Ada tuh. Saya bakar. Ya udah untuk beberapa hari aman tuh.
Aman, artinya aman itu konsumen datang lagi biasa, terus nggak ada bau-bauan aneh lagi, terus nggak ada. Tapi berapa hari kemudian kayak gitu lagi, sepi lagi warung. Saya sampai capek gitu, capek ngubungin, ya biaya juga kan, kuota segala macam kan. Terus juga saya sampai nyari kiai juga sekitar, sampai kan saya di Banten cuman agak bisa langsung ke daerah Jawa Barat ya, daerah Jawa Barat, daerah selatan. Sampai saya nyari-nyari ke situ, sampai bahkan ke kota Sukabumi. Itu kan butuh biaya, waktu. Biaya dan waktu saya habis untuk hal-hal kayak gitu. Saya akhirnya nyerah. Saya nyerah dulu. Saya memutusin saya udah nggak kuat. Akhirnya ya udah, saya untuk sementara saya tutup dulu usaha saya. Sampai akhirnya tutup ya. Nah, gitulah Mas Randi pengalaman saya. Berarti bertahun-tahun dihantem hal-hal kayak gini. Iya. Semua jenis usaha yang Bang Bobi lakuin ini semuanya selesai. Saya bukan karena saya nggak ngerasa gagal, cuman saya udah habis modal dulu. Saya coba rehat dulu sambil cari ngumpulin modal dulu. Tapi saya nggak tahu balik laginya kapan sih. Saya capek buat mulai laginya ya. Soalnya nyiapin mental juga kayak. Iya betul. Saya mungkin juga kalau mau usaha yang sama kuliner, saya mikir lagi deh balik lagi ke sana. Habis-habisan saya. Tapi kayak nggak tahu nih orang yang ngirimin sebelumnya bermula dari mana itu nggak tahu ya. Nggak tahu. Paling tidak saya tidak bisa menunjuk hidung siapa dia. Walaupun pasti itu persaingan usaha sih, karena makin kesini memang makin banyak orang usaha yang sama kuliner artinya. Tapi saya tidak menuduh sesama pengusaha. Saya nggak menuduh siapapun sih. Terima aja usaha, beresin apa yang gue bisa beresin gitu ya. Iya. Tapi saya memilih udah saya nyingkir deh, nyerah dari sana. Oke, saya kalah dulu sementara. Wah. Seperti itu. Setelah warung tutup, hal-hal kayak gini masih terjadi? Masih ada juga. Masih. Nah, ini nih juga untuk bisa saya share di sini ya. Jadi kalau di sana tuh wanti-wantinya itu malam-malam gaib, malam-malam yang lebih bisa paling memungkinkan kena teluh. Ada 2 malam ternyata, malam Jumat sama malam Senin. Itu kita mesti lebih aware. Saya boleh percaya boleh enggak, di 2 malam itu saya. Nah ini juga mungkin saya bisa share di sini. Katanya melewati teluh itu kita harus melek sampai di atas jam 12 malam. Nah di 2 malam itulah saya lebih sering tidur di atas jam 12 malam. Malam Jumat sama malam Senin. Kalau ditanya kenapa malam Jumat malam Senin, saya juga nggak tahu. Saya disaranin seperti saya ikutin. Tapi sekarang alhamdulillah keluarga semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Nah saya balik ke sini nih, ke kota. Istri saya juga bawa ke kota. Udah nggak ngalamin lagi tuh serangga-serangga yang kayak kerasa lewat di kulit. Nggak ngalamin lagi. Kerasanya cuma pas di sana doang. Keluar dari sana, itu nggak dialami. Iya, nggak dialami lagi. Itu dia akhirnya sekarang memutuskan keluar dari daerah sana. Iya. Gitu. Waduh, panjang perjalanan yang lo alami ya Bang. Segitu banyaknya gangguan dan segitu banyaknya cobaan usaha lo ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang semuanya udah sehat ya. Sehat. Nggak ada masalah apa-apa lagi ya. Kalau ibu mertua saya mungkin udah dari tahun 70-an udah nggak aneh lagi, udah biasa. Dia udah punya pegangan. Saya juga punya pegangan kiai sih di sana. Ibu saya mertua saya yakin juga ada. Mungkin dia emang udah hidup matinya di sana ya, dia nggak pindah kemana-mana, udah di sana. Kalau saya mah udah, saya masih punya tempat lain, saya mendingan udah nyingkir dulu deh. Seperti itu Mas Andi. Mudah-mudahan lo sama istri dan keluarga pun kedepannya sehat terus ya Bang. Nah Bang Bobi, sekali lagi makasih ya udah mau ceritain di Narasi Misteri. Dan ini kan memang awalnya kan gue lihat di Twitter tuh ya, yang baru satu bagian juga di sana belum kelar ya. Itu lo ngirimin cerita lo ke akun Twitter itu. Iya. Apa tuh akun Twitternya? Kalau mungkin temen-temen di rumah ada yang mau baca potongan setelahnya yang versi suka main Twitter ya. Apa tuh? @mika0619. Oke, nanti itu gue masukin dan itu lo kirimin cerita lo ke akun itu. Iya, gitu.
Belum kelar sih itu sebenarnya. Makanya untungnya gue nanya tentang cerita ini, dikasih tahu kontak aslinya si pemilik pengalamannya langsung gitu. Kayak lagi, makasih banyak ya Bang. Sama-sama. Mudah-mudahan dapat pembelajaran semua teman-teman. Mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan kisah saya ini. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun atau menyinggung budaya atau tradisi daerah manapun. Ini semata-mata saya menceritakan pengalaman saya pribadi. Dan bisa saya diambil hal baiknya lah ya. Oke deh. Mas. Nah teman-teman bisa tulis di kolom komentar gimana hal yang dialamin sama Bang Bobby dan keluarga, termasuk usahanya juga. Sekalian lo bisa tulis di kolom komentar apakah kalian juga ada yang mengalami hal serupa atau gimana, dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa nih ceritain di Narasi Misteri, tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat yang sudah nonton sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar dapat updatean terbaru dari Narasi Misteri. Ya udah kalau gitu gue Randy Mulya pamit, mewakili Bang Bobby pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,